melanjutkan pembahasan tentang Khulafaur Rasyidin. Saya anggap pembahasan tentang si Safinah ini, yang doyan berbohong ini, atau memang mungkin Safinahnya ini memang tidak ada, atau mungkin dia orangnya fiktif, tapi Said bin Jumhan ini yang doyan berbohong, membuat cerita. Jadi hanya dua kemungkinan, ya. Saya membuat kesimpulan dua kemungkinan, ya. Yang pertama, mungkin si Safinah ini tokohnya memang ada, tetapi dia yang berbohong atas nama Nabi. Kemudian yang kedua, itu mungkin Said bin Jumhan lah yang mengarang-arang cerita ini, membuat tokoh fiktif namanya Safinah, ya. Atau memang ada kelompok yang ketiga, ada orang yang ketiga yang ikut campur merubah-rubah redaksi hadis, sehingga jadinya kacau. Kemudian terpaksa dimasukkan ke dalam kutub-kutub sittah, ya. Kutub sittah itu bukan Al-Quran loh, ya. Jadi jangan salah paham. Kutub sittah itu kutub hadis, buku-buku hadis, kitab-kitab hadis. Dan hadis di dalam kutub sittah itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang mungkar, ada yang maudhu', yaitu palsu. Nah, para ulama kenapa menulis hadis-hadis yang mereka dengar? Itu supaya generasi yang berikutnya memeriksa apakah hadis ini sahih atau tidak, ya. Dan itu bisa dilakukan. Sebenarnya kita yang sudah belajar ilmu, sudah duduk di pengajian, kita sendiri bisa memeriksa, ya. Tetapi kalau kita tidak mau memeriksa, ya itu kesalahan diri kita sendiri, gitu. Nah, kemudian yang sudah belajar ilmu hadis dan fiqhul hadis, dia harus bisa mengetahui dan bisa menempatkan hadis ini masuknya ke bab mana, ya. Bab ibadah, amal, atau bab sirah nabawiyah, sirah, hadis, maghazi, ya, atau bab manakib, atau bab akidah, atau apa. Jadi harus tahu penempatan hadis ini di mana yang tepat, seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui, terutama mereka yang sudah belajar di pondok-pondok pesantren ini, ya. Kalian harus paham hadis ini maksudnya apa. Sebab para ulama-ulama terdahulu itu begini, mereka ketika meriwayatkan hadis-hadis tentang manaqib, ya, fadhail, keutamaan sahabat, ya, atau sirahnya, itu mereka tidak mensyaratkan hadis itu harus sahih. Nah, ini ijtihad dari para ulama hadis. Jadi mereka memberi rukhsah, memberi kebolehan meriwayatkan hadis dhaif untuk bab manaqib, fadhail, atau sirah, ya, sejarah. Nah, itu karena waktu itu orang-orang butuh belajar, ya, butuh rujukan ketika mereka mengajarkan tentang sirah sahabat-sahabat itu. Mereka punya rujukan. Kalau hadis dhaif, hadis yang dhaif itu tidak boleh direwayatkan, ya berarti habis sudah, mau ngambil sumber dari mana. Nah, para ulama membolehkan, ya, itu karena alasan itu. Tetapi seiring ratusan tahun, ya, umat Islam ini mengalami fitnah Syiah, fitnah ini, muncul fitnah Qaramithah, fitnah Batiniyah, kemudian kelompok-kelompok firqah baru. Itu mereka menggunakan hadis-hadis itu untuk menyerang Ahlus Sunnah, ya. Akhirnya Muawiyah dibenci, Yazid dibenci, Bani Marwan juga dibenci, disebut Ibnu Zarqa. Itu ya apa itu? Kan kacau. Akhirnya apa yang terjadi? Yang akhirnya rukhsahnya ulama ini dipakai untuk hal-hal yang positif, seharusnya dipakai untuk hal-hal yang positif, malah dipakai oleh kelompok Syiah dan orang-orang yang bodoh tentang syariat Islam untuk merusak Islam itu sendiri, dipakai ini untuk hal yang batil. Nah, akhirnya ulama yang berikutnya itu berijtihad bahwa
tidak boleh sembarangan dengan seenaknya menggunakan hadis dhaif, baik itu bab manaqib, bab ini dan bab ini, seperti itu. Nah, supaya kalian paham kenapa kok sampai hadis-hadis dhaif dan munkar ini masuk ke mana itu kutubus sittah. Ya, ada sebabnya karena ijtihad ulama. Itulah mengapa saya katakan bahwa ijtihad itu masih terbuka, belum tertutup, karena masih tetap dibutuhkan. Ya, saya membuat konten ini ya juga mengambil waktu saya. Seharusnya saya pagi ini bekerja, tetapi saya sempatkan untuk membuat konten ini. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan ahlus sunnah itu secara khusus. Kemudian yang kedua, untuk menyelamatkan umat Islam secara umum dari fitnah Syiah. Karena Syiah itu ya mereka juga menggunakan hadis ini untuk menghina Bani Umayyah, seperti itu.